forum ini tidak ada kaitannya dengan capres-cawapres siapapun. Ini murni demi perjuangan reformasi dan demokrasi yang sudah berjalan ini jangan sampai luntur apalagi sampai rusak. Petisi Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden tahun 2024. Baik sebelum hari H, pada hari H, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, dan pasca hari H, yang antara lain berupa terjadinya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, sehingga patut diduga terjadi ketidaknetralan Presiden Republik Indonesia dengan melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi, KPU, Badan Pengawas Pemilu, DKPP, bahkan melakukan pengerahan ASN, kepala desa, dan perangkat desa. Di samping itu juga terjadi intimidasi dan pengarahan pilihan rakyat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah. Kemudian melakukan politisasi bantuan sosial dan BLT, serta penyalahgunaan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung. Dari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan hasil perhitungan suara yang disajikan oleh KPU melalui aplikasi Sirekap dan peringatan serta anjuran dari Bawaslu dan keputusan DKPP, kami menilai telah terjadi ketidaknetralan KPU selaku penyelenggara pemilu. Dengan mempertimbangkan bahwa segala peristiwa di atas telah memicu munculnya kritikan dari para guru besar, para pakar, para tokoh bangsa, akademisi, serta gelombang demonstrasi masyarakat menolak hasil pemilu. Khususnya Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan konflik horizontal seperti yang sudah terjadinya benturan antara masyarakat dengan ormas tertentu. Namun kita lihat sendiri, Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seolah-olah membiarkan dan mengabaikan semua yang terjadi di atas tersebut. Maka kami Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi yang terdiri dari purnawirawan TNI Polri, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat, budayawan dengan tegas menyampaikan petisi sebagai berikut. 1. Bahwa untuk mencegah terjadinya perpecahan dan atau untuk menjaga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara, serta tidak menimbulkan kerusakan yang semakin parah dalam sistem ketatanegaraan, juga menghentikan atau setidaknya menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang berkelanjutan, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. 2. Apabila Presiden Joko Widodo tidak mengindahkan poin 1 di atas, maka kami mendesak kepada DPR RI untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024 serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran negara oleh Presiden demi memenangkan pasangan calon tertentu dalam Pilpres 2024. 3. Dengan mempertimbangkan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 secara TSM, kami menuntut pembatalan hasil Pilpres 2024 dan melaksanakan pemilihan presiden ulang dengan terlebih dahulu mengganti semua perangkat penyelenggara pemilu karena sudah terbukti bertindak tidak transparan, tidak profesional, dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. 4. Dengan mempertimbangkan hasil sidang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di mana pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka jelas cacat etika, cacat moral, cacat prosedur, dan ada benturan kepentingan, konflik of interest.
Kami mendesak agar saudara Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan tidak diperbolehkan mengikuti Pilpres ulangan yang akan diselenggarakan. 5. Kami mendesak kepada pimpinan TNI Polri untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi dengan tetap tegak lurus menjaga netralitasnya dan tidak membuka peluang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk masuk dalam pusaran politik praktis. 6. Kami meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi ancaman konflik horizontal, serta menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Biang kerok dari permasalahan bangsa ini adalah Jokowi. Betul. Dan saya katakan ini manusia tidak bisa diingatkan secara persuasif atau dengan teguran atau sindiran. Harus digusur. Betul. Nah, untuk menggusur itu membutuhkan kekuatan rakyat. Mari kita bersatu, gusur ganti. Ya. Baru kita laksanakan pemilu yang bersih. Seperti yang kita harap, bersih. Langsung menang, Bang. Nah, gitu. Atau langsung menang. Yang karena mendiskualifikasi 02 yang ikut di dalam bagian kecurangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, tegas, jelas. Ini ala-ala militer ya begini ya. Ex Danjen Kopassus. Jadi bukan kaleng-kaleng yang bicaranya. Dan ini diperkuat pula oleh Masinton Pasar. Calon presiden saudara Anies dan saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya. Tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini. Ini kita berada dalam situasi yang ancaman terhadap konstitusi kita, Bapak Ibu. Reformasi 98 jelas memandatkan bagaimana konstitusi harus diamandemen Undang-Undang Dasar itu. Masa jabatan presiden harus dibatasi. Bagaimana kita mengeluarkan TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan kemudian berbagai produk undang-undang turunannya. Tapi apa yang kita lihat? Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar, dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua saya, Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Di mute itu. Sama siapa di mute-nya itu jadi nggak bersuara. PDIP. Ya, tentu kita akan melihat bagaimana sepak terjang PDIP hari ini untuk mengambil inisiatif menggulirkan hak angket yang bisa berujung pada pemakzulan Jokowi. Seperti Pak Maijen Sunarko tadi bilang, ini orang emang nggak bisa diingatkan, harus digusur. Luar biasa. Itulah kejadian kita hari-hari ini, dan tentu ini kan harusnya nggak usah ditakuti, kan hak angket itu untuk menyelidiki. Kalau merasa tidak punya salah ya kalem, itu tong riweh, kan begitu ya. Dan kita diingatkan ya, gerakan umum 1 Maret. Gerakan Rakyat Semesta Geruduk DPR Jumat 1 Maret. Masih agak lama ya, hari Jumat, sekitar 5 harian lagi ke depan. Orasi bersama, ini kembalinya kedaulatan rakyat, Tritura, 3 tuntutan rakyat, turunkan harga sembako, dukung hak angket dan diskualifikasi 02, 3 makzulkan Jokowi. Di pelataran gedung DPR RI Jumat 1 Maret jam 13.30. Ya, yang mau bergabung
mari sama-sama bersama rakyat memberikan peringatan kepada DPR. Kalau yang sono kata Pak Maijen tadi nggak bisa diperingatkan, yuk kita peringatkan DPR-nya untuk gulirkan hak angket agar rakyat tahu senyatanya apa yang terjadi dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi di depan mata secara telanjang ini. Dan di Bandung hari Selasa ya Gaum, Gerakan Aksi Umat Melawan. Nah, ini akan ke KPUD, kemudian ke Bawaslu. Dan ini kita harus proses terus, semua jalur kita harus proses ya, termasuk MK yang dianggap sebagai gambaran paman kekuasaan. Iya, bismillah ya. Tapi tidak hanya MK gitu. Kalau MK lantas tidak dipercaya, ada DPR yang masih kita bisa harapkan. Dan ketika geruduk-geruduk terjadi seperti biasa, ada tandingan, cuman tandingannya selalu orang-orang yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas. Jadi hanya dipakaikan seragam alma mater saja, barangkali warna biru, warna kuning, warna apa, tidak ada logonya. Ditanya juga kabur. Ini mahasiswa kaleng-kaleng namanya ini.